yang hadir pada siang hari ini. Rekan-rekan media, pertama-tama tentunya saya mengucapkan selamat kepada jajaran Polda Metro, Pak Kapolda, Pak Dir Narkoba dan jajarannya, serta Polres Jakarta Utara yang kali ini telah mampu mengungkap transaksi narkoba jaringan Timur Tengah yang kali ini mereka bekerja sama dengan warga negara baik Indonesia maupun asing yang menjadi narapidana lapas di Cilegon. Jadi pengungkapan kali ini tentunya merupakan bagian dari komitmen kita untuk melakukan pemberantasan terhadap kejahatan transnational crime, peredaran gelap narkoba, di mana beberapa waktu yang lalu kita juga sudah mengungkap kurang lebih 2,5 ton. Ini juga melibatkan jaringan Timur Tengah dan juga melibatkan pelaku dari lapas. Jadi kalau kita lihat dalam waktu 1 bulan ini kurang lebih hampir 3,6 ton ya, 3,6 ton narkoba yang berhasil kita amankan. Dan kalau kita hitung selama hampir 3 bulan ya, dari mulai bulan Januari mungkin kurang lebih ada sekitar 5 ton lebih. Jadi kalau kita lihat kondisi seperti ini tentunya kita semua sangat prihatin bahwa di tengah situasi pandemi COVID di mana kita semua sedang sibuk untuk menekan laju pertumbuhan COVID, namun ternyata peredaran narkoba juga sangat tinggi. Ini artinya apa? Artinya bahwa kita tentunya semua prihatin bahwa Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah konsumen yang sangat besar. Terbukti dengan beredarnya narkoba dalam kurun waktu yang tidak lama, namun walaupun bisa kita ungkap, tapi ini merupakan gambaran yang tentunya ini menjadi keprihatinan kita bersama terkait dengan tantangan terhadap generasi kita, masyarakat kita. Oleh karena itu, tentunya kita terus melaksanakan apa yang sudah menjadi perintah Bapak Presiden untuk terus melakukan pengejaran, pengungkapan, dan menyelesaikan sampai ke akar-akarnya terkait dengan masalah peredaran narkoba. Untuk penangkapan kali ini dilakukan oleh rekan-rekan anggota Polda Metro dan Polres Jakarta Utara secara berturut-turut di akhir Mei sampai dengan bulan Juni, yang terus dikembangkan di 4 TKP. Telah diamankan 5 warga negara Indonesia, inisial NR, HA, AS, NB, dan EK, serta 2 warga negara asal Nigeria, CSN dan UCN, di mana dari hasil pendalaman barang-barang ini berasal dari Timur Tengah dan Afrika. Pengungkapan ini dilaksanakan di 4 tempat, yaitu di Gunung Sindur pada saat itu sebesar 393 kg, kemudian yang kedua di Pasar Modern Bekasi sebesar 511 kg, yang ketiga
di apartemen Basura, Jakarta Timur, dan yang keempat di apartemen Grand Pramuka. Dan pengungkapan ini tentunya berkat kerjasama dan kerja keras dan kerja solid dari kepolisian dengan didukung oleh Ditjenpas Kemenkumham RI. Terkait dengan pengungkapan ini, pasal yang dilanggar adalah pasal 114 ayat 2, pasal 115 ayat 2, pasal 112 ayat 2, pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara seumur hidup dan maksimalnya hukuman mati. Jadi apabila ini berhasil diedarkan, maka nilai barang bukti yang saat ini kita amankan kurang lebih 1,694 triliun. Artinya kalau dihitung dengan jumlah jiwa, maka 5,6 juta jiwa masyarakat yang bisa kita selamatkan dari potensi penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, sekali lagi dalam kesempatan ini tentunya saya terus menyerukan kepada seluruh anggota terus untuk berperang dan tuntaskan penanganan masalah narkoba ini mulai dari hulu sampai dengan hilir. Jadi sekali lagi, perang terhadap narkoba harus terus dilakukan, baik dari hulu sampai dengan hilir. Oleh karena itu, perlu kita terus meningkatkan kerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan rekan-rekan dari BNN, rekan-rekan dari Bea Cukai, dari Dirjen Papas, kemudian rekan-rekan stakeholder yang lain, sehingga kemudian tanggung jawab terkait dengan pemberantasan masalah narkoba ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena tidak mungkin kita hanya menangkap saja, sementara masyarakat yang menjadi pengguna tidak bisa kita kurangi. Oleh karena itu, bagaimana kemudian ke depan jumlah pengguna masyarakat yang direhab karena salah guna narkoba ini betul-betul kemudian bisa sadar dan tidak menjadi pecandu kembali. Ini tentunya menjadi tantangan kita. Di samping bagaimana kita harus mencegah agar jangan sampai muncul lagi pengguna baru. Karena gampang sekali mempengaruhi orang untuk menggunakan narkoba. Ini menjadi tantangan kita bersama. Oleh karena itu, kalau waktu yang dulu kita telah menciptakan kampung-kampung tangguh dalam rangka pemberantasan atau mencegah laju pertumbuhan COVID, maka kali ini saya minta untuk kampung tangguh narkoba diciptakan di seluruh Indonesia. Kerjasama antara polisi, stakeholder yang ada di dalam kampung tangguh, pemerintah daerah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, agar di setiap kampung tangguh itu memiliki daya cegah, daya tangkal, dan berani tidak terhadap narkoba. Kemudian terhadap peredaran yang ada segera bisa diinformasikan sehingga kemudian kita bisa tangkap. Dengan harapan itu maka kita memiliki daya cegah, daya tangkal terhadap ancaman narkoba di satu sisi, maka kita Polri betul-betul bisa bekerja maksimal dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada, yang tentunya ini tentu harus melibatkan peran serta dari seluruh warga masyarakat. Oleh karena itu, sekali lagi saya serukan bahwa narkoba ini adalah ancaman kita bersama. Indonesia saat ini sedang berjuang, pemerintah sedang berjuang untuk mewujudkan SDM yang unggul untuk menuju Indonesia maju. Kita akan masuk menuju Indonesia emas, dan syarat utamanya adalah kita harus memiliki SDM yang profesional, yang produktif, yang berkualitas. Dan ini semua akan rusak
karena pengaruh masalah apabila tidak hati-hati masyarakat kita kemudian rusak oleh narkoba. Oleh karena itu, ini tantangan kita, ini tugas kita bersama, bagaimana menjaga agar generasi kita betul-betul bisa aman dan bebas dari narkoba. Oleh karena itu saya serukan kita terus perang bersama narkoba. Kita terus berjuang untuk menghabiskan, melenyapkan narkoba dari Indonesia. Dan ini butuh kerja keras, kerjasama, sinergitas seluruh elemen, stakeholder, dan masyarakat. Jadi sekali lagi saya apresiasi kepada seluruh anggota yang telah mampu melaksanakan pengungkapan, terus semangat, terus berjuang, dan jadikan ini sebagai ladang amal ibadah bagi rekan-rekan semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, Santi, Nanti Om. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah menyampaikan konfesinya. Dan acara selanjutnya adalah foto bersama dengan barang bukti. Kami mohon dengan Bapak Kapolri beserta yang ada di meja depan untuk menggunakan sarung tangan, kemudian berdiri dan mengangkat barang bukti. Setelah itu kami lanjutkan dengan foto dengan para pengungkap yang ada di sebelah kanan, dan untuk tanya jawab nanti akan dilaksanakan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam kondisi yang baik dan juga sehat, ya Rizky ya? Betul, dan juga semangat ya. Tadi kita sudah mendengarkan Rizky dan juga pemirsa, ini ada konferensi pers yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengenai penyelundupan 1,1 ton sabu. Ini yang nilainya lebih dari 1 triliun, 1,6 triliun tadi disebutkan oleh Kapolri ya. Nah, cukup mirisnya nih karena ternyata sabu ini berasal dari jaringan Timur Tengah dan juga Afrika, dan ternyata mereka ini berkoordinasi dengan narapidana yang ada di Indonesia. Betul.